Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Permana, 19/12/151, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa adalah berdiam diri, menahan, menekuni, dan menjalani suatu berupa kebajikan ataupun dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, patung-patung, apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Surah Al-Anbiya ayat 52. Adapun di sini definisi menurut syariat, yaitu berdiam diri seorang secara khusus di suatu masjid dengan tata cara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya kamu menggauli mereka ketika kamu sedang i'tikaf dalam masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah SAW biasa i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hukumnya i'tikaf, yang pertama yaitu sunnah muakkad untuk setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dan waktu kapanpun, malam hari ataupun siang hari, di bulan Ramadan ataupun bulan lainnya. I'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih utama daripada di bulan lainnya demi mencari Lailatul Qadar. Dan yang kedua, hukum dari i'tikaf yaitu wajib dalam najar. Adapun rukun-rukun i'tikaf, ada beberapa rukun. Yang pertama yaitu niat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Karena kan i'tikaf adalah ibadah murni, maka tidak sah hukumnya tanpa niat. Dan adapun yang kedua, berdiam diri di masjid secara hakikat ataupun secara hukum dengan durasi kira-kira di atas durasi tumaninah ketika sholat. I'tikaf sah dilakukan walaupun hanya selama beberapa menit saja. Dan yang ketiga, i'tikaf harus dilakukan di masjid, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak sah hukumnya i'tikaf di selain masjid. Adapun sebagian ulama fikih yang berijtihad, mereka mengatakan bahwa sah hukumnya seseorang perempuan i'tikaf di rumahnya jika di dalamnya disediakan tempat untuk sholatnya, dan ia mengatakan, ini adalah masjidku dan aku niat i'tikaf di sini. I'tikaf di masjid jami' lebih utama daripada di masjid biasa. Dan adapun beberapa syarat i'tikaf. Yang pertama yaitu Islam, dan yang kedua berakal atau sudah mayyiz, dan tidak disyaratkan harus sudah balik.
Yang ketiga yaitu suci dari hadas besar seperti haid ataupun nifas ataupun junub. Sebab jika seseorang yang haid ataupun nifas ataupun junub berdiam diri di masjid, itu adalah perbuatan yang maksiat. Dan selanjutnya ada pun hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, melakukan hubungan seks dalam sadar. Ingat, sedang melakukan i'tikaf dan mengetahui hal itu haram. Dan yang kedua, bersentuhan kulit yang membangkitkan rangsangan nafsu. Jika tidak disertai dengan rangsangan nafsu, maka tidak batal. Yang ketiga, murtad, mabuk, gila dan pingsan jika tidak ada unsur kelelahan, dan jika ia junub tidak segera bersuci. Jika segera bersuci, i'tikafnya tidak batal. Yang keempat, sengaja keluar dari masjid tanpa adanya uzur. Dan yang kelima, tidak kembali lagi ke masjid sementara dia bisa melakukannya. Jika keluar karena suatu uzur, kemudian uzurnya hilang, artinya batal, yaitu waktu dia i'tikaf sebelumnya tidak dihitung sebagai i'tikaf. Jika uzurnya sudah hilang, dia harus memperbarui niat dan meneruskan apa yang sudah lewat jika memang terkait dengan jangka waktu tanpa terus-menerus. Dan yang selanjutnya yaitu penjelasan utama. Orang yang i'tikaf boleh makan, minum, dan menulis. Tidak makruh hukumnya. Tidak makruh hukumnya sering menulis ilmu, belajar ilmu, dan membaca Al-Quran, karena semua itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga boleh melakukan aktivitas jual beli, berbicara yang tidak dilarang oleh syariat, tetapi kalau sampai terlalu lama hukumnya makruh. Sebab masjid seharusnya bebas dari dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas jual beli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.